warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumarni, NIM 2111210124 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, tujuan saya di sini yaitu saya akan membahas tentang apa itu konstruktivisme, humanisme, dan pendidikan. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan apa saja sih rumusan masalah kita pada hari ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari humanistik dan konstruktivisme. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh dari teori belajar humanistik dan konstruktivisme. Yang ketiga, bagaimana proses belajar menurut teori humanistik dan konstruktivisme. Dan yang keempat, bagaimana aplikasi teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Memasuki materi yaitu pengertian dari humanistik dan konstruktivisme. Yang pertama itu teori belajar humanistik. Humanistik atau humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi yang terdapat dalam domain efektif. Yang kedua yaitu belajar konstruktivistik atau konstruktivisme, yaitu teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya, bahwa siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya sendiri. Next, tokoh-tokoh teori belajar. Di sini ada menurut tokoh aliran humanistik, yaitu yang pertama ada dari Orner Combs pada tahun 1912 sampai dengan 1999. Ia berpendapat bahwa apabila seorang guru mengeluh bahwa siswanya tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa itu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru itu. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, beliau berpendapat bahwa teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama itu suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang ketiga, dari Karl Ransom Rangers, yaitu ia membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan, dan yang kedua eksperiential atau pengalaman atau signifikansi. Next, tokoh aliran konstruktivistik. Menurut dari teori Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa besar anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya sendiri. Yang kedua, menurut teori Brunner. Menurut teori Brunner ini, bahwa belajar penemuan atau discovery learning dari Jerome Brunner adalah model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan konstruktivisme. Next, kita memasuki proses belajar. Yang pertama yaitu menurut teori humanistik, bahwa proses belajar humanistik atau A. peranan siswa si belajar, dan B. peranan guru. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu menurut teori konstruktivistik. Peranan siswa atau si belajar. Menurut teori konstruktivistik, belajar adalah proses pemaknaan atau penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif dan refleksi serta interpretasi. Peranan utama guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian yang meliputi yang pertama, menumbuhkan kemandirian pada siswa dengan memberikan kesempatan untuk bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa agar dapat melakukan sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam belajar dengan menyediakan fasilitas yang mendukung dan memberi
peluang yang optimal bagi siswa. Dan yang keempat, aplikasi teori belajar dalam kegiatan pembelajaran menurut teori humanistik. Yaitu teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkan ke dalam langkah-langkah lebih konkret dan praktis. Menurut teori konstruktivistik, berdasarkan hasil analis Ahmad Sudrajat terhadap sejumlah kriteria dan pendapat sejumlah ahli, Widodo pada tahun 2004 menyimpulkan tentang 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran yang konstruktivistis, yaitu memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Kegiatan pembelajaran ditunjukkan untuk membantu siswa dalam mengonstruksi pengalaman. Siswa didorong untuk melakukan konstruksi pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Yang kedua itu pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Segala kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, minat, sikap, dan kebutuhan belajar siswa benar-benar dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang dan melakukan pembelajaran. Adanya lingkungan sosial yang kondusif, siswa diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi secara produktif dengan sesama siswa maupun dengan guru. Selain itu juga ada kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam berbagai konteks sosial. Adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Siswa didorong untuk bisa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Oleh karena itu, siswa dilatih dan diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan mengatur kegiatan belajarnya. Dan juga adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah, sains, bukan hanya produk atau fakta, konsep, prinsip, teori, namun juga mencakup proses dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran sains juga harus bisa melatih dan memperkenalkan siswa tentang kehidupan ilmuwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.